Om Swastiastu, anak-anak semua dimanapun berada. Ketemu lagi dengan Bapak. Di sini sebelumnya kita sudah pernah bertemu ya. Jadi menurut Bapak, kalau anak-anak mengikuti MPLS kemarin dengan sungguh-sungguh, pasti tidak asing dengan suara ini ya. Ya, jadi sebelumnya di MPLS itu Bapak memberikan materi tentang ekstrakurikuler di sekolah. Seperti perkenalan waktu MPLS, itu Bapak mengajar mata pelajaran informatika. Nah, dalam informatika, materi yang pertama itu adalah perangkat informatika. Ya, yang masih belum kenal mungkin mau dicatat nomornya biar mudah bisa komunikasi, sharing-sharing materi bisa ya. Ini identitas Bapak. Oke, baik. Nah, di sini Bapak punya beberapa gambar. Ada HP, tablet, kemudian ada juga perangkat komputer, dan juga ada laptop. Nah, dari keempat gambar ini Bapak yakin anak-anak tidak asing dengan gambar-gambar ini ya. Dan malahan anak-anak sudah pernah melihat wujud aslinya seperti apa. Seperti apa sih asli dari HP, gitu, tablet, kemudian ada komputer, dan seterusnya. Atau malahan anak-anak sudah memilikinya. Bagi yang orang tuanya sudah memberikan anak-anak fasilitas seperti ini. Nah, pada musim sekarang ini, musim menggunakan pembelajaran berbasis daring, secara tidak langsung perangkat-perangkat seperti ini yang akan kita gunakan. Atau pasti sudah anak gunakan. Kalau anak menonton video ini pasti anak-anak sudah minimal lah menggunakan HP. Nah, keempat perangkat inilah yang termasuk ke dalam perangkat informatika. Nah, terus apa sih informatika itu? Gitu ya. Jadi pengertian informatika. Jadi informatika ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata informatik, yang berarti disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Jadi informatika ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita untuk mengolah data, kemudian mengolahnya dan menyajikan hasil data tersebut. Misalnya ya, di sini ada audio, kemudian kita masukkan ke dalam perangkat komputer. Apa yang kita gunakan supaya audio ini memang bisa bersuara atau berbunyi? Ini kita bisa menggunakan media player yang ada di komputer. Kalau di HP itu ada namanya musik ya, musik. Jadi bisa dibuka di sana. Seperti itu. Jadi mengolah data-data. Data ini bukan berarti tulisan teks, tapi bisa juga berupa video, audio, dan seterusnya ya. Nah, untuk disiplin ilmu informatika ini mencakup atau di dalamnya membahas hal-hal seperti ini, yaitu sistem informasi, ilmu komputer. Nah, ilmu komputer ini sudah dapat singgung sedikit mengenai informasi. Nah, di sini kalau berkaitan dengan informasi zaman sekarang ini, di mana anak-anak paling cepat mendapatkan informasinya? Pasti di internet. Nah, paling tidak bertanya pada Mbah Google ya. Jadi ketika anak-anak ingin suatu informasi mengenai yang anak-anak inginkan, bilang aja sama Google, "Hello Google," gitu. Pasti akan dibalas dan akan dicarikan informasi yang anak-anak perlukan. Nah, itulah pentingnya dari mata pelajaran informatika di zaman 4.0 seperti ini. Baik, secara umum, informatika itu mempelajari tentang struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data. Nah, ini sudah Bapak dapat singgung tadi. Jadi informatika ini adalah suatu perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data, memproses data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Aspek dari informatika lebih luas dari sekedar, nah kalau berbicara tentang informatika itu bukan hanya komputer saja ya. Jadi bisa juga berupa jaringan internet dan seterusnya. Itu kalau membahas tentang informatika banyak, termasuk robot juga. Mungkin anak pernah mendengar kata robot ini, itu juga masuk ke dalam informatika.
Nah, untuk mempelajari tentang robotika itu, kalau mengikuti informatika, anak-anak di kelas 8 dan kelas 9 itu pasti akan disinggung mengenai praktek robotika. Baik, Bapak lanjutkan ke ruang lingkup. Jadi, apa saja sih yang dipelajari oleh informatika? Itu yang pertama adalah teori informasi, yang mempelajari konsep matematis dari suatu informasi. Yang kedua itu ilmu informasi, yang mempelajari tentang pengumpulan, klasifikasi, manipulasi, penyimpanan, pengaksesan, penyebarluasan informasi, dan keperluan sosial masyarakat secara utuh. Ya, seperti namanya ya, informatika. Jadi pasti ada informasi. Gimana cara kita untuk mengolah informasinya itu supaya orang itu paham. Selanjutnya ya ini yang tadi ya, tentang ilmu komputer. Jadi bagaimana caranya menyimpan data di komputer, mencari datanya, dan seterusnya. Selanjutnya ruang lingkupnya adalah mempelajari tentang teknik pengembangan sesuatu sistem untuk mengolah berbagai macam informasi. Nah, mungkin di sini ada beberapa aplikasi yang akan muncul. Nah, kita ketahui bahwa perangkat informatika selain yang tadi itu ada 3 ya perangkat informatikanya, yaitu ada perangkat keras, hardware, software, perangkat lunak, dan manusia yang mengoperasikan itu sendiri. Nah, nanti pada minggu depan Bapak akan bahas secara lebih lanjut. Keamanan informasi. Nah, di sini mungkin anak-anak sudah pernah melihat keamanan informasi, salah satunya di HP anak-anak. Mungkin ketika mengunci HP-nya itu pasti akan muncul beberapa tipe pengamannya ya. Misalnya seperti pola, kemudian ada lagi sidik jari, kemudian yang lebih baru itu ada lagi eye scanner ya. Jadi menggunakan mata baru bisa. Jadi itu pembahasan yang ada dalam informatika. Informatika mengkaji aspek sosial dari TIK dalam perubahan. Nah, berkaitan dengan sosial, pasti anak-anak tidak asing ya, kalau mendengar istilah Instagram. Kemudian ada lagi Facebook, terus YouTube, dan seterusnya. Itu juga masuk ke dalam informatika. Itu yang berbasis software. Nah, baik, kita lanjut ke komputer. Jadi perangkat komputer. Kalau komputer itu berasal dari bahasa Inggris juga, singkatannya yaitu dari to compute. Artinya itu adalah menghitung atau alat hitung. Nah, sebenarnya komputer ini sebelum anak-anak melihat seperti sekarang itu mulanya adalah hanya berupa alat hitung. Cuman karena sering perkembangan zaman dan perkembangan IQ manusia, kecerdasan manusia berkembang, maka terciptalah komputer yang anak-anak lihat sekarang ini. Baik, ini sejarah perkembangan komputer ya. Kalau perkembangan komputer sebelum tahun 1940, nah ini yang Bapak dapat singgung tadi. Mulanya komputer itu adalah hanya mesin hitung yang ditemukan oleh Blaise Pascal, kemudian disempurnakan oleh William Lewis. Jadi sebelum anak-anak melihat komputer seperti ini, dulunya adalah hanya berupa alat hitung. Cuman sekarang sudah berkembang ya. Yang selanjutnya itu perkembangan komputer setelah alat hitung itu berkembang. Berkembang itu menggunakan teknologi yang bernama tabung vakum. Kalau dilihat dari segi gambarnya itu kemungkinan akan berat ini ya. Jadi ukuran komputer ketika zamannya ini 1946 itu seperti ini, bentuknya banyak dan berat. Kemudian berkembang lagi. Kemudian perkembangannya itu menggunakan transistor, jadi alatnya sudah semakin diperkecil seperti ini. Kemudian berkembang lagi di generasi ketiga itu menggunakan teknologinya bernama sirkuit terintegrasi atau ICS. Nah, seperti ini. Jadi ini dari besar begini, kemudian dirubah dengan menggunakan teknologi yang sudah semakin canggih, jadinya seperti ini. Nah, beginilah. Dan setelah ini akan berkembang lagi. Kemudian baru akan muncul
ini perkembangan komputer yang selanjutnya itu pada tahun 1997 sampai sekarang itu teknologinya menggunakan mikroprosesor, sampai sekarang pun menggunakan ini. Jadi perkembangan komputer dari yang besar tadi kemudian terus berkurang sampai kecil. Nah, dan setelah perkembangannya itu sampai berupa dia laptop, jadi dimanapun kita bisa membawanya ya, seperti itu. Itulah jadi sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Nah, mungkin hanya segitu dulu yang bisa Bapak sampaikan mengenai perangkat informatika. Untuk pertemuan berikutnya Bapak akan mulai bahas tentang isi dari komputer, khususnya di perangkat kerasnya. Untuk awal dari Bapak, ya ini kan kita perdana belajar ya, belajar di informatika. Mungkin kalau di SD semua apa belum ya, jadi dapat pelajaran komputer. Kalau di SD sudah dapat dasar komputer, ketika di SMP pasti lebih mudah dan lebih gampang. Tapi kalau Bapak amati yang tahun lalu itu di SD sudah termasuk canggih perkembangannya, karena sudah mengarahkan anak-anak itu untuk presentasi menggunakan PowerPoint. Nah, demikian dulu yang bisa Bapak sampaikan. Nah, akhir kata Bapak tutup dengan Paramo Santi. Nah, sebelum Paramo Santi, mungkin anak-anak sudah mendapat pesan dari Bapak ya. Setelah video pembelajaran ini, untuk rangkuman atau materinya itu bisa dilihat di blogger Bapak ya, di blog Bapak. Kemudian nanti itu bisa disimpan. Nah, ini selanjutnya akan ada tes evaluasi. Jadi Bapak ingin mengetahui seberapa besar sih pemahaman anak-anak setelah mendengarkan dari materi yang Bapak berikan ini. Nah, kurang lebih itu kalau nggak salah ada 10 soal. Jadi selamat mengerjakan, jadi wajib membuat ya. Nah, Pak ingatkan lagi, bagi yang belum absen, ingat harus mengisi absen. Baik, demikian Pak, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Pak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om, tetap semangat dan jaga kesehatan.